Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tibalah kita pagi hari ini pada hari yang ke-11 masa Prapaskah. Permenungan kita selama masa Prapaskah ini pada hari yang ke-11 membawa kita pada janji yang pernah kita ucapkan. Bani Israel diingatkan oleh Musa sebelum mereka memasuki sungai Yordan, melewati air bersama dengan tabut perjanjian, meninggalkan di belakang mereka tanah padang gurun, tanah Mesir. Tibalah mereka di seberang sungai Yordan. Dan disitulah mereka harus membuat suatu komitmen, satu janji mereka. Satu janji di mana Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Dalam janji itu mereka dituntut untuk setia, baik dari pihak Allah maupun dari pihak Bani Israel. Makanya Musa bilang, pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berpeganglah pada ketetapan, perintah, dan peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Janji itu adalah kata. Kadang janji itu ditulis dalam suatu surat perjanjian. Kertas itu akan usang. Janji yang kita ucapkan dengan bibir kita akan terlupakan. Tetapi sebuah janji yang telah diucapkan wajib ditepati. Seorang hanya bisa dihargai, dihormati, diterima, dipercaya kalau dia mampu memegang janji itu. Bukan hanya mampu memegang, tetapi mampu setia kepada janji itu dan menyelesaikan janjinya sampai titik yang terakhir. Janji Bani Israel ini diucapkan sebelum mereka memasuki tanah terjanji, melewati sungai Yordan. Sebagai orang Katolik, kita pun sebelum menjadi anggota gereja Katolik, kita pun melewati air kehidupan itu, air baptisan, di mana sebelum pembaptisan kita harus menjawab beberapa pertanyaan, entah kita secara pribadi atau diucapkan oleh wali baptis kita atau oleh orang tua kita, karena kita masih seorang anak kecil. Tetapi kita mengucapkan janji bahwa kita akan menyangkal setan dan segala bentuk perjudian, hiburan yang tidak sehat, apapun juga, dan hanya hidup mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Sesudah mengucapkan janji itu, kita kemudian mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sesudah kita membuat itu, barulah kita boleh dibaptis dan dipermandikan. Ketika kita menerima komuni pertama, karisma, ketika Anda menikah, ketika saya mengucapkan kaul saya, ketika saya ditabiskan, sebelum pengucapan itu, sekali lagi, saya harus memperbarui janji komitmen saya untuk setia. Bacaan hari ini mau mengajak kita untuk tidak lupa akan janji komitmen kita itu. Janji komitmen yang kita ucapkan itu adalah suatu ungkapan hati kita. Ada satu putusan, adalah buah dari suatu permenungan kita. Ketika janji itu hanya sekedar sebuah simbolik, aturan main,
untuk memenuhi syarat, janji itu tidak pernah akan ditepati. Tetapi suatu janji yang keluar dari suatu perenungan yang dalam, buah dari suatu refleksi iman kita. Janji itu biasanya kita tepati. Makanya janji kita kepada Tuhan itu tidak boleh menjadi suatu janji ucapan bibir semata. Tetapi janji itu haruslah hasil dari suatu putusan. Putusan yang membawa saya kepada penyerahan diri saya kepada Tuhan. Di mana Tuhan menjadi Allahku, saya menjadi anaknya. Di mana Tuhan menjadi Bapakku, dan saya menjadi putra-putrinya. Kesetiaan kita kepada Tuhan dan janji itu tidak boleh didasarkan atas dasar ego, harga diri semu, supaya mendapat pujian, supaya kita dianggap kudus. Tetapi kesetiaan itu haruslah menjadi buah dari suatu relasi yang dalam. Relasi pribadi antara saya dan Tuhan. Relasi saya dan Tuhan itu harus juga dialami, dirasakan dalam relasi saya dengan sesama. Makanya Tuhan mengingatkan bahwa janji yang kita buat dengan Dia tidak hanya mengikat kita dengan Dia, tetapi juga mengikat kita dengan semua yang menjadi bagian kehidupan dari Tuhan itu sendiri. Sesama kita, alam semesta, dan segala ciptaannya. Makanya menjadi milik kepunyaan Tuhan melalui janji baptis kita, berarti kita berjanji untuk juga bertumbuh di dalam relasi kita satu sama lain, dengan diri kita, relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga relasi dengan alam semesta. Relasi dengan sesama itu tidak boleh terbatas antara sesama seagama, tetapi semua orang tanpa kecuali. Karena Allah yang memberikan matahari kepada semua orang tanpa kecuali, orang berdosa, orang benar, orang beragama apapun juga, dari bangsa manapun juga, Tuhan memberikan matahari kepada semua. Itu berarti Tuhan mengajak kita bahwa relasi kita kepada Tuhan, janji kesetiaan kita kepada Tuhan, mau mencinta Tuhan itu harus nampak dalam kesetiaan kita dan komitmen kita untuk membangun persaudaraan itu. Makanya masa Prapaskah itu adalah masa latihan kita. Latihan untuk apa? Untuk berusaha untuk mengorbankan hawa nafsu kita, keinginan dan ego kita, untuk belajar untuk berkorban untuk orang lain. Dan itu satu proses yang terjadi bukan dalam suatu yang tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses kecil-kecilan. Kita melatih dulu untuk komitmen, berpantang dan berpuasa pada hari wajib dan hari-hari yang telah ditentukan. Kalau yang kecil ini kita bisa setia, saya yakin kita pun akan setia dalam hal-hal yang besar. Makanya bacaan Injil hari ini bilang, karena Tuhan mengasihi semua orang, maka tidak bisa ada orang yang kita anggap sebagai sahabat, dan ada orang yang kita anggap sebagai bukan sahabat atau musuh kita. Sebagai putra-putri Allah, kasih kita haruslah sama. Tetapi sama seperti Yesus di atas kayu salib. Ketika dia disalibkan, ketika dia sementara mengalami gelisah maut, menderita, dia tidak bilang, aku mengampuni kamu para serdadu, aku mengampuni kamu Pilatus.